Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Nyuwun sewu Pak Menteri. Ini dari tadi ngomongin ekonomi kok wajah kamu lusuh banget tuh ngapain toh? Aduh, ketutupan. Si misal saya lihat malah wajahnya kayak kotak infak gitu loh. Kasihan banget. Gajian. Yang ceria ada Pak Menko loh. Saya tadi bilang sama Pak Erlangga, kalau beliau ini kan Menko perekonomian ya. Kalau Gus Miftah jadi menteri, patutnya menteri apa? Kata beliau Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Aduh. Oke, kita masih bersama Pak Menteri. Pak, gini Pak, kan ngomong masalah vaksin ini Pak, ini kan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Apakah yang berasal dari Cina? Kira-kira yang dipilih pemerintah ini mau yang Sinovac atau yang Sinovac Pak, rencananya ini? Jadi kita kan butuh banyak. Jadi kita punya penduduk itu kan 270 juta dan diperkirakan kita membutuhkan yang berusia 19 sampai 59 itu sekitar targetnya 180 juta. Vaksin itu diperkirakan harus 2 kali. Jadi kita per orang nggak cuma sekali Pak ya? Ya 2 kali. Jadi itu butuh 360 juta vaksin. Berarti kita harus memilih lebih dari satu sumber. Jadi pemerintah mendorong dari Sinovac, Sinopharm, kemudian ada CanSino, kemudian Menteri Kesehatan juga sudah membuat MOU dengan Pfizer, kemudian dengan AstraZeneca, kemudian dengan Johnson & Johnson. Jadi dengan demikian multi sources. Tentu diharapkan siapa yang paling bisa memberikan kuota lebih banyak. Dan pemerintah juga bekerja sama melalui SEPI dan Gavi, di mana nanti kita mendapatkan kuota untuk vaksin dengan harga relatif public goods, jadi harganya lebih rendah lagi. Nah, yang sudah pemerintah ber-MOU ataupun persiapan kontrak untuk sampai akhir tahun ini 30 juta. 30 juta vaksin? 30 juta vaksin, kemudian tahun depan kira-kira 250 juta vaksin. Nah, pemerintah sudah menyiapkan anggaran 3,8 triliun tahun ini. Cukup itu Pak, 3,8 triliun untuk 300 juta vaksin itu cukup Pak? Kurang? Jadi tahun depan disiapkan lagi 18 triliun. Nah, jadi udah disiapin 37 triliun, kemudian nanti kita siapkan lagi. Sehingga dengan demikian tentu pemerintah juga harus melakukan prioritas. Siapa yang dapat duluan. Nah, yang pertama tentu mereka yang bekerja di front line, yang di depan, yaitu yang kesehatan, pelayanan kesehatan, dokter, perawat. Kemudian yang terkait dengan itu ya tentu aparat penegak hukum yang terkait dengan itu. Kemudian juga mereka yang mendapatkan subsidi pemerintah adalah penerima bantuan iuran yang jumlahnya 96 juta dan itu biasa mendapat BPJS Kesehatan. Nah, sedangkan yang lain itu pemerintah sedang menyiapkan itu vaksin mandiri. Jadi yang punya kemampuan ya mereka bisa ikut secara mandiri. Bisa mandiri Pak ya? Bisa mandiri. Nah itu kalau ngomong BPJS sedih ya Pak. Lah saya itu bayar terus BPJS tapi nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Saya rutin, saya ngambil yang kelas 1 lah. Tapi alhamdulillah ya saya niatkan sedekah untuk negara saja Pak. Berarti sehat Pak? Sehat Pak. Dan kebetulan di jamaah pengajian saya juga banyak BPJS Pak. Barisan para janda seksi. Aduh, kamu kok ikut-ikutan? Iya. Nah, kan kita punya vaksin merah putih Pak. Iya. Dengar-dengar, kapan kira-kira merah putih itu bisa distribusikan Pak? Jadi mau trial dulu di awal tahun depan sehingga diperkirakan akan berproses itu semester kedua tahun depan. Semester kedua tahun depan. Ya. Itu ya yang berharap atau nunggu-nunggu kabar tentang vaksin merah putih itu menurut beliau dari pemerintah ini bisa didistribusikan mulai semester 2 tahun depan. Dan itu tentu harapannya penelitiannya berhasil. Ya. Ini kan kalau kita baca di berita vaksin corona akan dimulai pada Desember 2020 Pak ya. Saat ini sudah masuk penyuntikan tahap 2 untuk relawan ya Pak. Kira-kira kalau Pak Erlangga jadi relawan berani nggak Pak? Ya tentunya kalau ada pengetesan
ya semua yang mendapatkan vaksin itu mendapatkan privilege. Ah. Ya tentu siapapun bisa mendapatkan privilege di awal. Oh, itu nanti kalau awal, tengah, terakhir itu cara pemilihannya gimana toh, Pak? Saya masih bingung. Lah kalau clinical trial itu kan ada 3 tahapan. Pertama risiko lebih tinggi. Ah, Kedua risikonya sudah lebih rendah. ah. Yang ketiga jumlahnya tentu lebih banyak daripada clinical trial yang kedua. Ah. Sehingga dengan demikian harapan suksesnya akan lebih tinggi di fase ketiga. Di fase ketiga. Tapi kalau umpama ditawari jadi relawan ya mau nggak mau, Pak ya? Kalau relawan kan ditawari voluntarily. Voluntarily. Kalau tidak mau ya tidak usah. Tapi kalau mau ya silakan. Oh, kalau ngomong relawan atau volunteer kan biasanya ada sangune, Pak. Ya kalau sanggup pasti ada, Pak. Oh, pasti ada ya. Ya. Tuh, kamu yang hidupnya susah kayak Michelle itu. Bagus. Ya, kalau jadi relawan, ada uang sakunya, Bro. Ah, ikutan deh boleh. Tapi sangunya sego topo. Sangune emang sego. Sangune emang sego. Jadi ada harapan besar, Pak ya, dari pemerintah supaya vaksin ini bisa berhasil. Sekarang dunia sudah melihat satu-satunya cara penyelesaian dari pandemi COVID, baik itu dari segi kesehatan maupun ekonomi, adalah vaksin. Sehingga semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Ah. Dan oleh karena itu pemerintah Dan tidak juga, semua negara dapat, Pak ya itu ya. ya mereka pasti kalau negara penduduk besar kan memberi jatah untuk warga negaranya duluan. Ah. Jadi kalau negara seperti Amerika, dia pesan sudah 5 kali dari jumlah penduduk. Ada nggak ajakan dari pemerintah untuk warga supaya jadi relawan, Pak? Ya kita bukan untuk menjadi relawan, tetapi untuk melakukan imunisasi pada saat sudah proven vaksinnya Ah. kepada mereka yang 96 juta masyarakat. 96 juta masyarakat. Jadi yang Tapi ada terdata- tahapannya, Ah. karena kalau kita lihat jumlahnya besar, mungkin bayangkan kalau kita mesti memvaksinasi 250 juta dos itu satu hari, ya 1 juta yang divaksin. Minimal Dan itu 1 juta suatu per hari. jumlah, satu jumlah yang besar. Siap. Dan logistiknya juga masif karena ini harus ditaruh di dalam cold chain ataupun semacam lemari es. Lemari pendingin Karena ya. dinginnya kan sekitar 4 derajat. Ya, barangkali pertanyaan terakhir saya, Pak, ini dengan Pak Menteri, mumpung ketemu ini. Yang paling menarik dan ditunggu oleh kawan-kawan semua ini, Pak, di studio, itu soal kartu prakerja, Pak. Oh, iya. Kartu prakerja, kan saya dengar pemerintah membuka pendaftaran kartu prakerja minggu ini. Iya. Dibuka pendaftaran gelombang ke-10. Sejauh ini, evaluasi dari Pak Menko seperti apa, kartu prakerja itu? Jadi kartu prakerja ini minggu ini sudah sekitar 5,48 juta yang sudah masuk dalam program. Sedangkan budgetnya kita untuk 5,6 juta. Budgetnya untuk 5,6 juta warga. Iya, sekarang sudah 5,48 dan yang mendaftar itu yang ingin masuk di dalam sistem itu 30,73 juta. Dan Padahal ini cuma 0,56 ya, 5,6. Dan ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan digital platform. Jadi kalau ada startup, inilah startupnya pemerintah. Kartu Ini prakerja. startupnya pemerintah ya? Iya. Dan ini dibuat pada saat pandemi COVID. Jadi diberi tugas oleh Pak Presiden di bulan November, kemudian launching pertamanya di bulan April. Di bulan April. Ya, dan kemudian per hari ini sudah bisa 5,48 juta. Jadi ini pipeline untuk bantuan sosial dengan pendidikan, karena ini kan dengan training. Karena kita sadari bahwa sudah pandemik, cara kita bekerja akan berubah. Pekerjaan itu berubah. Terjadi oleh karena itu untuk mengikuti perubahan perlu ada pendidikan. Ya. Nah, peserta kartu prakerja itu mereka Yang dididik dulu baru mereka merubah profesi. Oke. Untuk kawan-kawan yang barangkali besok nggak kejatah kartu prakerja, santai saja. Jangan terlalu berharap lebih dengan pemerintah. Karena pemerintah hanya bisa memberikan pekerjaan, tidak bisa menjamin perasaan. Oke, ini obrolan kita yang menarik dengan Pak Menteri. Kita saatnya beralih ke tausiah ala Gus Miftah. Izin Pak Menteri penutup nggih. Nggih.
Oke, Sobat Kepo, kita akan melihat meme-meme yang muncul minggu ini yang lucu-lucu lah, yang berkaitan dengan masker dan lain sebagainya. Jadi kalau memang pemulihan ekonomi itu salah satu syaratnya menggunakan masker, ya please lah semuanya menggunakan masker dengan baik. Bahkan saya mengatakan kalau memang masker ini bisa menolak penyakit corona, berarti menggunakan masker ini hukumnya wajib. Itu, maka gunakanlah masker dengan tepat dan benar. Jangan seperti Zoro. Coba Zoro itu seperti apa sih penggunaannya? Tuh. Yang dikasih masker matanya bukan hidungnya, ya positif. Ya, yang dikasih masker seharusnya hidungnya bukan matanya. Ini malah matanya. Oh, corona weh. Salah dia ngasih contoh yang jelek ini, jangan dicontoh. Sekarang kita bedakan, kita cari perbedaan tokoh hero antara Jepang dan Amerika. Kenapa di Amerika itu coronanya lebih tinggi daripada di Jepang? Coba kita lihat, kasus corona di Amerika 7 juta lebih. Ternyata jawabannya adalah nih, kesalahan menggunakan masker. Tapi tak pikir-pikir begitu ya, Menteri ya, nyuwun sewu. Kadang-kadang tokoh-tokoh hero di Amerika itu lucu-lucu kok. Saya nggak pernah nonton film namanya Superman. Karena bagi saya Superman itu lucu. Kenapa badannya gede, bajunya es? Halah. Kok bisa ini? Dan lebih lucu lagi apa? Masa pakai celana dalam di luar? Ya Allah. Dan yang lebih lucu lagi siapa? Yang nonton. Tahu orang lucu kok ditonton. Kalian salah. Makanya kalau itu kan para ninja di YouTube seperti ini, tingkat corona di Jepang itu jauh lebih menurun daripada di Amerika. Tapi ya kalau kru-kru band ini rata-rata bayarannya mata uang Jepang, yen. Nah, yen ada ya dibayar, yang nggak ada ya dibayar. Ini lucu lagi nih. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia bersatu kita mati, bercerai kita selamat. Bercerai aja yuk. Oh ya enggak. Ini artinya apa? Kalau kita bersatu saling pegang tangan, ya kita mati. Karena kali ini kita hidup seperti zaman Gobak Sodor. Pak Menteri masih ingat Gobak Sodor, Pak Menteri ya? Gobak Sodor itu peraturannya apa? Dipegang mati, keluar mati. Maka hati-hati, mendingan kita berpisah dulu deh. Jangan dekat-dekat loh, nanti sayang. Oke. Sebelum kita akhiri, saya segmen terakhir tausiah ala Gus Miftah. Saya hari ini akan berbicara tentang ikhtiar dan doa. Sobat Kepo, orang berdoa tanpa ikhtiar itu bohong. Sementara orang berikhtiar tanpa doa itu sombong. Makanya hari ini ada 2 risalah besar yang perlu saya sampaikan, yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Takdir ini proposalnya Allah untuk manusia, ketentuan Allah untuk manusia, hamba-hambanya seperti kita. Sementara doa itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah supaya minta kepada Allah. Maka seringkali Allah itu membatalkan takdirnya gara-gara apa? Mengikuti doa dan permintaan para hambanya. Maka sempatkan waktumu untuk berdoa. Kita sholat, angkat tangan kemudian minta sama Allah. Kadang-kadang kita itu sholat, doanya cuma singkat, tangan diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Terlalu cepat. Kadang-kadang doa juga to the point banget. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, boleh dicek lagi ya Allah. Aduh, doanya malah ngatur Allah. Maka harus ada keseimbangan antara doa dan ikhtiar. Kita itu kadang-kadang aneh. Kerja nggak mau, ya kan, usaha nggak mau, Pak Menteri. Tiap hari tidur, tahu-tahu mohon maaf, nulis status WA akan indah pada waktunya. Oh alah bro, berundang tanginya, tidurmu miring. Maka kita syukuri kalau kemudian hidup kita dengan banyak masalah seperti corona hari ini. Berbahagialah ketika hidupmu banyak masalah. Kenapa? Berarti Anda manusia. Kalau hidupmu diselimuti wijen, jangan-jangan onde-onde. Pak Menteri, terima kasih hadirnya. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih teman-teman band, pemirsa di rumah. Tetap tonton Ngobrol bareng Gus Miftah minggu depan dengan bintang-bintang tamu yang luar biasa hanya di iNews. Los Rara.